Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawati. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Cikidang, sekaligus sebagai mahasiswi Darjab tahun 2022. Program studi pendidikan ekonomi dengan nomor peserta 201 501 208 994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kesayang? Kenapa Akbar senyum-senyum begitu? Aura-aura kasih ya di jam-jam terakhir ya. Sebelum kita memulai, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam belajar mata pelajaran ekonomi. Ya. Sudah siap mengikuti pelajaran ekonomi? Ya. Sebelum kita mengawali, mari kita berdoa dulu agar kegiatan kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita baca terlebih dahulu. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak sekolah? Siapa? Siapa? Oh, kenapa? Oh, umroh. Beneran udah umroh? Umroh ke tetangga gitu? Oh, ikut sama ayahnya. Ada lagi? Agus, kenapa Agus? Tipes? Ya Allah, sudah lama? Sudah seminggu. Oh, sudah seminggu ya. Minggu kemarin juga tidak ada ya? Ada lagi? Siapa lagi? Sudah? Oke. Mari kita doakan untuk teman-teman kita, untuk Agus ya, dan untuk yang sedang umroh. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan yang sakit segera dipulihkan kembali. Selanjutnya, mari kita masuk ke pelajaran. Tapi silahkan dikondisikan dulu, dikeluarkan bukunya dan dibersihkan segala rupa yang mungkin akan mengganggu nanti. Nah, sebelum memulai, mari kita mengingat-ingat dulu bagaimana ingatan Anda dan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita bahas apa aja ya? Perbankan. Ada perbankan, oke. Asuransi. Bank siapa? Bank Miun? Bank Joni? Oke. Lembaga asuransi. Ada lagi? Pegadaian. Pegadaian. Ada lagi? Dana pensiun. Ada lagi? Reksadana. Reksadana. Ada lagi? Ya? Bank syariah, betul sekali ya, bank syariah. Baik, itu adalah lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan masih tentang lembaga keuangan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, udah pernah belum dengar saham? Pernah ya? Di mana pernah mendengarnya? Di YouTube. Wah, ini YouTuber sekali nih. Oke. Kira-kira bagaimana di YouTube dengar saham itu apa? Kayak grafik gitu. Oh, ada grafik-grafiknya, berarti itu saham ya. Naik atau turun kira-kira? Oh, kayaknya turun gitu ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, apa? Lihat di TikTok, apa itu? Membeli sebuah saham. Belinya di mana? Di tempat gorengan apa di mana? Di toko. Oh, di toko gitu. Ada tokonya? Oh, luar biasa ya. Oke, terima kasih. Masih semangat kan ya? Masih ya. Selanjutnya, kalau misalnya Anda tadi sudah paham tentang saham, mau nggak sih Anda punya saham? Kenapa mau? Kira-kira buat apa sih? Mencari cuan. Cuannya buat apa, Iqbal? Buat healing. Luar biasa ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai Ibu akan
share dulu untuk memulai pelajaran kali ini, yaitu motivasi ya. Ini. Silakan kita lihat dulu. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita lihat dulu apa sih pesan-pesan Mbak Meriana ini ya. Oke, silakan diperhatikan. Coba kita lihat kira-kira yang mana? Yang pertama, orang sukses selalu mencari bagian dari jawaban, yaitu bagian dari solusi masalah. Pikirannya kreatif, pikirannya unik, dan selalu cari cara. Selalu cari cara. Jangan mencari solusi masalah. Justru biasanya pikirannya menjadi bagian dari masalah. Problem, bikin kejutan. Hal kedua, orang sukses selalu belajar. Mereka terbuka terhadap segala macam informasi baru. Dan Baik, bagaimana anak-anak tadi motivasinya? Anda mau pilih yang mana? Orang gagal atau orang sukses? Benar. Tidak menari di atas penderitaan orang lain nih. Kalau orang sukses itu gimana tadi ciri-cirinya? Yang pertama apa? Senang bantu. Terus? Ya? Kreatif. Kamu kreatif nggak? Kreatif. Biasa kreatif apa kamu? Coba dijawab. Berpikir kritis. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Yang ketiga cirinya apa tadi? Proaktif. Proaktif. Gimana sih proaktif itu? Pro dan aktif gitu ya. Apa tah proaktif? Tidak meninggalkan tanggung jawab. Tidak meninggalkan tanggung jawab. Oke, ada lagi? Ciri yang lain tadi? Berbagai ciri tadi mungkin harus kita tanamkan untuk pembahasan kali ini ya. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin Anda belum kenalan dari semenjak SMP. Nah, ini mendapatkan di kelas 10. Oke ya. Nah, hari ini materinya adalah tentang pasar modal ya, tentang pasar modal. Di sini kita akan belajar apa sih arti pasar modal ya, fungsi dan peran pasar modal. Lalu lembaga apa aja yang menunjang di pasar modal, produk pasar modal, mekanismenya. Nah, yang menarik adalah kalian harus memberi nanti argumentasi. Sebetulnya di pasar modal itu ada apa aja? Dan keputusan kalian untuk investasi jangka panjang masa depan Anda itu harus seperti apa? Nah, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Nah, yang terakhir tentu saja tidak lupa menyajikan hasil laporan dan bahan presentasi. Ya, selalu ada ya. Hari ini kita memakai metode jigsaw, problem based learning, berawal dari masalah. Masalahnya adalah bagaimana ya kita menata kehidupan kita di masa depan ya. Nah, tujuan terakhirnya adalah Anda sebagai generasi muda harus mampu mendesain investasi jangka panjang. Mungkin ada yang suka merokok, mungkin ada yang suka healing-healing ya. Mungkin ada yang suka ya buang-buang duit karena kelebihan uang gitu ya. Nah, itu nanti kita akan kupas bagaimana sih sebaiknya kita sebagai generasi muda ya. Kita pembagian kelompok terlebih dahulu ya. Buat apa sih ya gitu. Nah, ini ya. Ini Bu bagi dalam 5 kelompok. Di sini ada kelompok yang memang
mempunyai tugas di LKPD masing-masing ya. Baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok 1 tentang apa ya enaknya ya? Tentang saham. Oke, kelompok 1 tentang saham. Kelompok 2 apa ya kira-kira? Kayak isu. Oh, oke. Kelompok 3? Oke. Kita ketik aja di sini ya. Silakan Anda yang mau tentang saham. Siapa nih yang mau tentang saham? Oke, silakan Akbar berdiri di sini nih. Tentang saham nih, ya. Saham kelompok 1 ya. Oke. Yang kedua, waran. Kira-kira siapa nih? Yang waran. Oke, silakan. Ada juga obligasi. Mana obligasi nih? Gimana mau? Iya. Lalu yang reksadana, siapa? Ya, silakan. Lalu yang terakhir, right issue ya. Ada yang mau right issue? Silakan. Oke, silakan. Nah, Ibu kasih 1 menit kalian untuk mau menuju kemana? Nah, ya kelompoknya, sehingga kalian akan membahas hal tersebut. Ya, siap ya? Ke depan ya. Awas yang di depan pegangan. 1, 2, 3. Ya, silakan. Sekarang silakan Anda berkelompok masing-masing. Mejanya dikelompokkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai, kita adakan dulu kesepakatan kelas. Nah, biasanya di dalam belajar kita suka ada yang ngantuk ya, Akbar ya. Akbar kan generasi yang super mobile gitu. Kita sepakat bahwa semua siswa siap belajar dengan penuh sukacita. Tidak ada yang tertekan ya datang ke sini ya. Bukan karena emaknya gitu ya, bukan. Terus tepatlah waktu. Alhamdulillah hari ini kita tepat waktu semua. Menghargai sesama teman dan guru. Nah, nanti kita memang ada adu argumentasi atau pendapat, silahkan Anda kemukakan. Tidak lupa harus saling menghargai. Lalu menghormati sesama teman dan guru. Memakai HP sesuai dengan keperluan pembelajaran. Gitu ya. Sepakat ya? Apa ada yang akan ditambahkan? Cukup? Nah, cukup ya? Terima kasih. Sebelum memulai diskusinya, kita adakan pretest dulu ya. Nah, silakan kuisisnya kita buka ya. Nah, silakan. Kodenya 658283. Silakan diisi ya. Gak apa-apa ya, ini baru pretest ya. Ternyata kalian pada pinter semua nih. Sudah ya? Untuk LKPD-nya Ibu di-share di grup kelas ya. Silahkan dibuka. Sudah di-share sama Ibu di grup kelas. Baik, ini adalah LKPD kelompok 1. Silahkan dibuka link YouTube-nya ya. Ada di situ. Lalu di sini kelompok 2. Oke. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Sudah ya? Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak sekalian, untuk pengumpulan tugas, ya silahkan Anda upload di Google Drive.
Ya, nah, silakan simpan di dalam dokumen, nanti di-share di Google Drive. Isu apa? Isu tidak baik. Baik. Apa itu isu menurut kalian ini? Gitu. Jadi misalkan ibu investor lama, Hmm. nah dari rights itu kita memberi hak kepada ibu untuk membeli saham baru Oh gitu. Beli sahamnya ke siapa, Ibu? ke ini Ke yang dulu apa ke bebas lagi? bebas. Oh, ke bebas lagi. Oh gitu. Oke. Silakan dilanjutkan. Oke, yang ini tentang apa ini? Obligasi. Obligasi. Apa itu obligasi kira-kira? Obligasi itu seperti surat utang Surat yang dalam utang. jangka waktu panjang yang bisa diperjualbelikan. Oh gitu. Yang ini tentang apa ini? Reksadana. Apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi. Lalu kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Berarti reksadana apa? Segalanya campur aduk di situ gitu. Kayak wadah itu buat Hmm. menghimpun dana masyarakat, bisa dijadikan saham. Oh gitu. Berarti kalian juga sebagai pelajar bisa dong punya reksadana gitu. Bisa ya, riung-riungan titipin ke siapa tadi? Nitipinnya manajer investasi, atau mungkin kalian nanti jadi seorang manajer investasi. Amin ya. Oke, silakan lanjutkan. Baik, silakan dimulai untuk memberikan informasi kepada teman di kelompok lain. Dipersilahkan. 1, 2, 3, go. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok saham ya. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempresentasikan tentang materi saham. Nah, pemakaian saham berkaitan sebagai ada pemilikan modal seseorang atau pihak dari usaha pada suatu perusahaan pada seorang lanjut ke bawah. Jenis saham ada beberapa sudut pandang yang membedakan jenis-jenis saham. Nah, jenis saham terbagi menjadi dua, yaitu ada saham common stock dan saham preferred stock. Nah, common stock yang disebut sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap PIME. Nah, yang kedua ada saham preferred stock adalah saham preferred merupakan gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik seperti saham biasa. Intinya sih singkat dari presentasi kami tentang saham adalah saham itu adalah suatu nilai penting dari sebuah perusahaan. Itu aja sih mungkin. Jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya ke kelompok Akbar. Saya bertanya kepada saham itu apa sih fungsi dari saham? Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami terima dan izin menjawab tentang fungsi saham. Fungsi saham itu adalah sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek.
Seperti itu mungkin yang kita tahu, yang kita pelajari tentang saham dan fungsinya itu seperti itu. Ada lagi? Ada yang ditambahkan mungkin temannya? Silakan. Oh iya, silakan. Boleh? Oh iya. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Contoh investasi jangka panjang dulu ya. Jangka panjang adalah kayak saham emas, terus properti, obligasi, reksadana, deposito, hingga tabungan yang berjangka. Mungkin ada lagi atau cukup? Cukup? Oke, mungkin sekian presentasi dari kami tentang materi saham hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, tadi presentasi telah dilakukan oleh kelompok saham ya. Bagaimana menurut kalian, beli saham itu takut atau tidak? Tidak ya, asalkan segala informasinya sudah terkumpul. Dari mulai mungkin info yang di luar negeri, info yang dalam negeri, info pemiliknya siapa, dan bagaimana perkembangan perusahaan. Jika tadi menambahkan jawaban tadi, ada yang namanya disebut trading forex ya. Trading forex ini yaitu jual beli jangka pendek. Ibaratnya kita itu beli sekarang buat memang spekulasinya tinggi. Jadi berandai-andai, buka hari ini 4.000, mungkin saja nanti siang menjadi 6.000. Nah seperti itu trading forex ya, itu trading keluar dengan pasar uang. Jadi forex itu pasar uang. Nah pasar uang ya, jadi memperjualbelikan uang dalam jangka pendek. Makanya banyak penipuan itu biasanya di trading forex karena mereka udah setor uang, terus yang diinvestasikannya pergi. Nah, jadi banyak keraguan-keraguan di situ. Karena apa? Kita itu nitipin ke pialang tadi ya, ke timnya tadi. Terus oleh mereka disetorkan tanpa kita tahu. Karena jangka pendek tadi, gitu. Kalau di saham ini karena jangka panjang, nah ada penyelenggaranya, ada penjaminnya, gitu ya. Ada yang melindunginya. Jadi lebih aman di pasar bursa saham daripada di trading forex. Kecuali kalian memang menguasai caranya di forex itu seperti apa, lincahnya. Kalau mau turun nih, buru-buru, kalian jual misalnya. Dan yang kedua, kita ingat tidak ada kerugian ya, selagi kita tidak menjual pada saat harga turun, nilainya tetap ada, nilai uangnya tetap ada, gitu ya. Beda dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin udah nggak ada, udah lepas, bangkrut semua, triliunan gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam menginvestasikan uang. Baik, silakan satu orang ke depan untuk melakukan bagaimana sih sebetulnya simulasi untuk membeli saham. Ada yang mau ke depan? Silakan. Oke, silakan Mas Akbar. Nah, ini adalah akun ibu ya, akun demo ibu yang sudah terdaftar. Kebetulan ini ibu di Philips Sekuritas ya. Nah, ada tulisannya di sini talk to Philips. Ini Philips ini adalah tadi yang menghubungkan ibu dengan emiten. Dengan emiten ya, dengan perusahaannya. Baik, di sini harganya hari ini 14.855 US dollar ya, karena kita ke US dollar. Nah, di sini kita mau saham apa nih? Ini kebetulan saham BRI. Silahkan dibaca Mbak ini. Opennya berapa? 5.400. Penawaran tertinggi 5.550, terendah 5.400. Oke. Silahkan nih Abai, di sini ada order form. Apa order form teh? Ya buat belinya ya. Buat pengajuannya silahkan Bay. Mau jual atau beli? Ini kebetulan nih.
terakhir ini untuk mengetahui apakah Anda sudah memahami pelajaran hari ini atau belum. Silahkan join di kelasnya 94999. Ya, silakan. Paham ya? Oke, mari kita lihat pemenangnya hari ini adalah ini siapa ini? Mana ya? Iqbal ini kayaknya jadi terakhir ini kenapa nih? Oh nge-lag, oke. Ini terima kasih ya atas peran serta hari ini. Baik anak-anak sekalian, kita sebelum menutup, mari kita membuat kesimpulan dulu apa yang telah kita dapatkan hari ini ya. Kesimpulan mau dimulai dari kelompok mana nih? Silakan. Ya, silakan kelompok Akbar. Setelah mempelajari materi hari ini ya, keseluruhannya kelompok kami memutuskan untuk tetap memilih saham karena sesimpel itu dan bisa dilakukan. Kayak contohnya saham kita investasi dalam jangka panjang kayak membeli emas kayak ya kayak gitu. Ya, membeli Indomie ya. Sudah kenyang, untung juga dapat ya. Iya. Silakan kelompok selanjutnya. Ya. Ya. Dari penjelasan yang telah kami dengar, Ya. kelompok kami memilih saham Paham. Alasannya apa nih? karena lebih terjamin dan bisa memilih untuk jangka panjang dan juga jangka pendek cicilnya. Oke, terima kasih ya. Baik, kelompok ini silakan berikan kesimpulan. Tentang apa tadi bahasannya? Barang. Gimana? Jadi alasan kami memilih Weren itu seringkali diberikan sebagai bonus saat membeli saham baru supaya penerbitan saham baru menjadi lebih menarik bagi investor. Setelah berdiskusi, kelompok kami memilih untuk berinvestasi di saham. Di saham? Ya, karena terjamin, aman, terus mengurangi risiko untuk rugi. Oh, oke. Terima kasih. Baik, itu semua kita tadi udah rangkum ya kesimpulannya. Berarti menurut kalian itu terserah keputusan kalian seperti apa, mau investasi di mana. Yang jelas pahami keuntungannya, pahami resikonya juga, ya jangan lupa. Baik anak-anakku sekalian, karena ini adalah akhir pembelajaran kita, Ibu akan menugaskan terlebih dahulu kepada kalian ini tentang bagaimana sih cara kalian mendesain investasi untuk masa depan. Karena kita tadi udah belajar tentang saham, bagaimana jual beli saham, lalu apa saja yang dibutuhkan dalam memperoleh informasi tentang saham, maka silahkan Anda teliti selama 1 minggu ini, saham mana sih yang menurut Anda ya terprediksi itu akan baik nantinya untuk keuangan Anda, gitu ya. Jangan lupa 1 minggu dibawa di pertemuan mendatang untuk kita kupas tuntas. Oke, terima kasih ya atas peran serta hari ini. Silahkan kita bersiap-siap untuk pulang. Silahkan dibereskan. Baik anak-anak sayang, hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran. Ada pesan-pesan sebelum kalian pulang. Tetap hemat dan bijak menggunakan uang kalian, terutama untuk masa depan Anda. Ya, kenali, pahami resiko yang akan ada di depan nanti sebagai bentuk rasa tanggung jawab Anda terhadap diri Anda sendiri dan keluarga, utamanya untuk masa depan. Ya. Baik, kita akhiri, silahkan dipimpin doa. Sebelum kita pulang kali ini kita dulu
Selesai. Jadi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Sini. Ya, hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Economy Lovers. Perkenalkan, nama saya Surya Saputra dari kelas 10. Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya dari pembelajaran yang guru saya berikan. Metode yang diambil oleh guru saya adalah metode jigsaw. Lalu pembelajaran daring dengan memperlihatkan di layar. Sebelum masuk ke pembelajaran, guru saya memberikan pretest tentang investasi di pasar modal ini. Nah, materi yang guru saya berikan adalah tentang pasar modal. Menurut saya, materi pasar modal ini sangat berguna untuk generasi muda, terutama salah satu instrumennya yaitu saham. Mengapa sangat berguna untuk generasi muda? Karena saham tidak perlu menggunakan biaya yang besar. Lalu saham juga dapat dibeli dan dijual di mana saja. Apalagi jika kita menggunakan aplikasi sekuritas.